Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Lutfi Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kuliah tamu online dengan judul Building Agile Mindset to Improve Team and Product Quality. Narasumbernya ini yaitu Bapak Maulidan Bagus Arasid, pemilik atau CEO dari Virtual Hive, Rasid Institute dan Maulidan Games. Di sini pembahasannya itu mengenai agile atau agile, terserah kita mau bilang gimana. Yang penting kita satu persepsi, yaitu agile ini merupakan sebuah prinsip atau metode dalam software development. Yang pertama yaitu kita harus membedakan bahwa app development itu tidak sama dengan building construction, di mana dalam app development itu kemungkinan perubahan kebutuhan itu sangat besar dan perubahan tren itu begitu cepat. Evolusi teknologinya pun itu terbilang sangat cepat dan berlaku Brooks Law. Sementara itu pada building construction itu kemungkinan perubahan kebutuhan itu cukup kecil dan perubahan trennya itu cenderung lambat. Kita bisa lihat bahwa bangunan-bangunan itu trennya itu ya seperti itu saja, dan trennya pun berubah dalam jangka waktu yang cukup lama. Evolusi teknologinya pun bisa dibilang lambat dan berlaku konsep man mode. Jadi begini, untuk Brooks Law ini tidak berlaku seperti man mode. Kalau man mode itu semakin banyak orang yang mengerjakan itu akan semakin selesai. Namun di app development yang berlaku Brooks Law ini itu tidak berlaku ketentuan seperti itu. Semakin banyak yang mengerjakan itu tidak bisa memastikan bahwa semakin cepat selesainya dalam app development. Seperti itu. Perlu diketahui bahwa agile ini merupakan sebuah prinsip atau metode dalam software development, di mana pada prinsip tersebut kita mengedepankan adaptif dan kecepatan serta kelincahan. Agile sendiri diambil dari kata agility, yaitu lincah. Kurang lebih seperti itu untuk prinsip agile atau agile ini. Terus apa yang membedakan traditional team dengan agile team? Nah, di sini pada traditional team, project manager atau team lead itu memimpin. Jadi memimpin beberapa orang bawahan. Jadi istilahnya di sini menyuruh lah, seperti itu. Sedangkan di agile ini disebutkan bukan project manager atau team lead lagi, melainkan servant leader, fasilitator. Di mana dalam agile team ini leadernya itu membaur dengan yang lain dan memfasilitasi tim-tim yang lain. Dan di sini pada agile ini kita lebih mementingkan self organizing, di mana kita harus adaptif terhadap job-job yang sudah ada. Jadi di sini tidak terpaku. Misal saya bagian UI designer ya, itu tidak terpaku dalam itu. Kita juga ketika ada pekerjaan yang belum selesai, misal pada back end developer itu belum selesai, kita bisa membantunya di sana. Jadi tidak terpaku pada pekerjaannya masing-masing. Sementara di traditional team ini sudah dibagi atau dipetah-petahkan untuk job-jobnya. Jadi di sini pada agile time kita harus lebih adaptif dan lebih bisa mengatur diri kita. Oke, selanjutnya di sini ada agile onion atau agile onion, dimana ini berisi kunci-kunci atau key dari prinsip prinsip agile tersendiri. Dimana pada lingkaran yang paling atas, yang paling lebar ini merupakan mindset. Dimana mindset ini kita menanamkan mindset agile dulu. Jangan kita membawa mindset fix itu dalam tim agile kita. Contohnya begini, jika pada fix mindset itu kita memikirkan ketika kita menyelesaikan sebuah project itu untuk terlihat bagus atau terlihat diakui oleh seseorang, itu kita ubah mindsetnya menjadi ketika kita menyelesaikan project itu untuk belajar, seperti itu. Selanjutnya itu ada values, di mana values ini rujukannya itu pada manifesto agile ya. Di sini contohnya ya, kita mengedepankan interaksi antar individu atau antar individu pada tim kita daripada kita menggunakan proses dan tool. Itu contoh dari values. Selanjutnya di sini ada prinsip ya. Prinsip-prinsip pada agile sendiri itu
banyak ya. Contohnya itu ada customer satisfaction, itu kepuasan customer, lalu ada welcome change, jadi kita welcome terhadap segala perubahan yang ada. Terus ada working together, ada motivate team, ada face to face, ya seperti itulah kurang lebih untuk prinsip pada agile atau prinsipal pada agile. Selanjutnya itu ada practice. Nah, practice ini kita bisa mengimplementasikan mindset atau prinsip agile ini ke beberapa metode. Contohnya pada Scrum, ada XP, ada Crystal Clear, seperti itu. Selanjutnya tool and process. Nah, untuk tool and process ini kita ya menyesuaikan lah dengan apa yang kita suka atau apa yang nyaman buat kita. Jadi intinya apa yang nyaman untuk saya itu belum tentu tidak nyaman untuk kalian, seperti itu. Jadi kita sesuaikan sajalah seperti itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk review kuliah tamu Agile Mindset ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.